Yohanes pasal 9, hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yohanes pasal 9 ini menceritakan tentang orang yang buta sejak lahirnya untuk perikop yang pertama. Nah, di dalam masyarakat kita lihat, bahkan di zaman Tuhan Yesus pun, kalau melihat ada orang yang sakit, ada yang mengalami masalah seperti orang yang buta ini sejak lahir, orang langsung bertanya. Ini murid-muridnya sendiri pun yang bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Orang langsung berpikir kalau ada sakit, kalau ada masalah seperti itu, karena dosanya mamanya, dosanya papanya, atau dosanya sendiri. Itu yang orang pikirkan. Nah, di zaman kita sekarang ini, di zaman perjanjian baru pun, orang-orang berpikir seperti itu. Kalau ada masalah, mungkin karena dosanya papanya, dosanya mamanya, atau dosanya sendiri. Ini yang sama yang terjadi di zaman Yesus masih ada di bumi dulu, dan mereka bertanya bahwa apakah yang berdosa, orang tuanya atau orang itu sendiri. Kita lihat jawaban Yesus di sini dalam situasi orang yang buta sejak lahirnya, bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ternyata ujian-ujian atau masalah-masalah yang dihadapi itu bisa saja karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ada yang lain, tidak semua seperti itu ya. Kalau kita lihat tentang Daud dan Batsyeba, waktu Batsyeba hamil setelah kejadian yang dilakukan oleh Daud dan Batsyeba, anak itu nantinya mati. Jadi di situ kan bukan karena pekerjaan Tuhan mau dinyatakan, tetapi Tuhan mau melihat, menyatakan bahwa hal-hal yang tersebut tidak benar. Nah, tapi dalam situasi orang buta ini, itu bukan dosa orang itu sendiri dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, bagian kita untuk tidak menghakimi orang saat mengalami masalah, seperti yang murid Tuhan Yesus bertanya ini, tetapi ya kita melihat sesama dengan balas kasihan, malah mendoakannya kalau ada yang mengalami masalah, bukan datang menuding, karena salahmu atau karena salah orang tuamu, tetapi kita bisa berbalas kasihan, mendoakan mereka. Nah, di sini cara Yesus menyembuhkan itu, dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah. Cara Yesus tidak sama terus di dalam menyembuhkan orang. Nah, kalau pendapat dan logika manusia akan lihat, ludah dengan tanah itu banyak sekali kotoran, ditaruh di mata malah tambah sakit nanti, tambah terinfeksi matanya. Tetapi cara Yesus itu sangat berbeda dengan pikiran dan logika manusia. Yesus memakai ludahnya dicampur dengan tanah, pastinya kotor. Pikiran manusia yang melihat akan bilang, ini pakai cara apa? Nanti malah tambah
matanya bagaimana kalau dimasukin kotoran seperti itu. Tetapi ini cara Yesus, dan setelah dia mengoleskan adukan ludah dan tanah itu ke mata orang yang buta, dia masih suruh, pergilah basuh dirimu dalam kolam Siloam. Jadi tempat penyucian matanya itu ada tempat spesial, Tuhan Yesus perintahkan. Jadi tidak sembarang pergi cuci di sumur atau kalau kita sekarang di keran ya ambil air, tapi ke Siloam. Dan di kolam Siloam itu dia pergi membasuh dirinya, membasuh matanya, dan setelahnya dia melek, dia bisa melihat. Luar biasa waktunya Tuhan menyembuhkan orang dengan caranya Tuhan, dan di sanalah dikatakan pekerjaan Allah dinyatakan. Ayat ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Orang yang mengenal orang buta ini, tetangga-tetangganya yang melihat kalau dulu dia hanya sebagai pengemis karena dia tidak melihat, mereka bertanya-tanya, benar nggak orang ini sudah bisa jalan sendiri, dia sudah bisa melihat? Ada juga yang bilang, tidak, cuma mirip dengan dia. Tetapi orang yang buta sejak lahirnya itu membenarkan perkataan mereka bahwa dia itulah yang dulunya mengemis. Dia berkata, benar, akulah itu. Nah, setelah itu mereka bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Dia sudah menceritakan bagaimana proses Yesus, dia sebutkan nama Yesus yang menyembuhkan dia, itu menyembuhkan dia. Tetapi di situ dia waktu ditanya di mana dia menjawab tidak tahu. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari pada waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Kembali ya, hari Sabat di mana orang Farisi sangat memegang hukum bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, Yesus menyembuhkan kembali di hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Orang Farisi berkata bahwa orang yang berasal dari Allah hanyalah orang-orang yang memelihara hari Sabat. Padahal sudah berulang kali Yesus memberitahu bahwa kalau di hari Sabat ada lembumu yang jatuh ke sumur atau situasi orang lagi lapar, kenapa dilarang untuk mengambil kembali lembunya dari dalam sumur? Pasti diselamatkan, pasti diupayakan. Nah, tetapi mereka masih tetap berpegang kepada pengertian lama bahwa di hari Sabat tidak bikin apa-apa. Nah, sehingga mereka berkata bahwa orang ini, yaitu Yesus, tidak datang dari Allah karena menurut mereka tidak memelihara hari Sabat. Nah, kita lihat di ayat yang berikutnya. Nah, di situ mereka kembali berpertentangan karena ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ayat 17, lalu kata mereka kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Ditanya lagi nih orang buta, orang Farisi yang tanya. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Saking tidak percayanya, sudah ada bukti di depan mata, mereka nggak percaya.
Orang buta itu sudah jelaskan sendiri bagaimana disembuhkan, tetapi tetap tidak percaya. Mereka panggil orang tua dari orang buta ini. Nah, orang tuanya ini diinterview, ditanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Jadi ini orang-orang Yahudi tetap tidak percaya bahwa dialah orang buta yang sudah dicelikkan matanya oleh Yesus. Dipanggilkan orang tuanya. Nah, orang tua orang buta ini memang berkata, "Kami memang dialah anak kami dan kami tahu bahwa anak kami itu lahir buta. Kalau sekarang dia melek, bagaimana dia bisa melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya juga kami tidak tahu." Tanya sendiri sama dia. Dia sudah dewasa kok, dia sudah bisa berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, ini jawaban orang tua mereka. Jawaban orang tua ini disebabkan mereka juga takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi karena mereka takut untuk dikucilkan. Nah, kadang di dalam kehidupan kita tahu kebenaran, tetapi karena takut dikucilkan ya kompromi saja dengan orang-orang lain. Nah, ini kedua orang tua dari orang buta ini takut untuk dikucilkan sehingga mereka berkata, tanya sendiri kepada anaknya, "Memang dia anak kami yang lahir sejak buta, yang buta sejak lahir, tetapi kami tidak tahu bagaimana ia bisa dimelekkan matanya itu." Kita masuk kembali ke lalu ayat 24, "Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, 'Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa.' Jawabnya, 'Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat.'" Jadi terus menginterogasi. Sekarang dipanggil lagi yang orang buta kembali. Mereka berkata bahwa Yesus mereka terus katakan sebagai orang berdosa karena tidak menghargai hukum hari Sabat. Mereka bilang, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah." Dipaksa nih orang buta. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Tetapi ini orang buta kembali berkata bahwa apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yang orang buta ini rasakan dan saksikan bahwa dia yang buta sejak lahirnya sekarang disembuhkan oleh Yesus yang menurut mereka adalah orang berdosa karena tidak menghargai hari Sabat. Orang buta ini tahu bahwa dia disembuhkan dan disuruh pergi mencuci mukanya di kolam Siloam. Pastinya tadi dia tidak tahu apa yang Yesus oleskan di matanya karena masih buta waktu Yesus meludah di tanah, mengaduk tanah dengan ludahnya dan dioleskan di matanya. Orang buta ini nggak tahu apa itu. Mungkin dia bilang ini obat spesial yang dioleskan di matanya, dan yang dia tahu dia disuruh kemudian ke Danau Siloam untuk membasuh mukanya di sana, dan dia menjadi melek dan bisa melihat. Jadi yang dia yakini, yang dia tahu, tadinya aku buta, sekarang aku dapat melihat. Nah, di sini kita melihat bagaimana buta jasmani dari orang buta ini yang dimelekkan oleh Tuhan. Nah, ayat 26, kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu?"
Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ditanya lagi, nah sudah dijawab tadi kan. Udah dijawab, ulang lagi tanya. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Jadi ini orang buta kembali bilang, yang sudah sembuh ya, yang sudah melek. Aku sudah katakan tadi padamu, kamu tidak dengar. Kenapa kamu hendak dengarkan lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Jadi ini malah mereka mengejek orang yang sudah pulih tadi, katakan bahwa engkau murid orang itu, kami adalah murid-murid Musa. Mereka tetap tidak mau percaya sekalipun bukti sudah mereka lihat. Ayat 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Mereka tetap mempertahankan pertimbangan dan pikiran lama mereka. Padahal kalau dilihat nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah ada semua, tetapi mereka tetap belum mau percaya. Bahkan bilang, tetapi tentang dia, huruf besar tentang Yesus, kami tidak tahu dari mana ia datang. Ayat 30, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang. Ya, ini orang buta yang ngajar lagi kepada orang-orang Yahudi ini. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Dia bilang, aneh, kamu kok tidak tahu dari mana dia datang? Sedangkan dia sudah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Orang buta, tetapi dia melihat, hatinya bisa melihat, mata rohaninya melihat. Dia tahu bahwa yang memelekkan matanya adalah orang yang Tuhan pakai. Tuhan memelekkan matanya melalui orang itu. Dan dia amini di ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Dia tahu mata rohaninya terbuka, sekalipun mata jasmaninya tertutup selama ini buta, tapi dia tahu bahwa Allah mendengarkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, tetapi orang yang berdosa Tuhan tidak dengarkan. Nah, dia percaya bahwa Yesus menyembuhkan dia karena Allah yang memakai Tuhan Yesus. Itulah kecelikan mata rohani yang dia lihat. Sementara orang-orang Yahudi, orang Farisi, mata jasmaninya celik, bisa melihat, tetapi buta mata rohaninya, sehingga mereka tidak tahu siapa Yesus. Nah, kenapa dia bilang di sini aneh juga, aneh bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang. Orang yang buta mata jasmaninya malah yang ngajar kepada yang bisa melihat mata jasmani tetapi buta di dalam mata rohani mereka. Ayat yang berikutnya 32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Dia yang ngajar kembali ke mereka. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada kejadian bahwa ada orang yang dapat memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Mata rohaninya sangat terbuka. Dia tahu bahwa tidak mungkin orang dapat menyembuhkan, memelekkan mata orang yang lahir buta kalau orang itu tidak datang dari Allah. Dia yang konfirmasi kepada orang-orang yang mata jasmaninya celik itu. Ayat 34, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Mereka yang merasa lebih suci, yang merasa lebih tahu, merasa lebih rohani, malah membalikkan, kau ini lahir buta sama sekali lahir sama sekali dalam dosa, karena mereka menghakimi dia berdosa sehingga dia buta. Dan mereka bilang, engkau hendak mengajar kami. Saking merasa lebih pintarnya, lebih tahu, tidak mau diajarin, tidak mau dibukakan kebenarannya oleh orang buta yang sudah dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Dia pun diusir.
Nah, ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jadi ketemu lagi dengan Yesus setelah dia diusir oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Nah, ditanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Anak Manusia. Setelah orang buta yang sudah melek ini bertanya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya padanya." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Tidak bertanya-tanya apa-apa lagi, tidak bernegosiasi lagi, tidak bilang lagi logika semua. Dia langsung sujud menyembah Yesus dan berkata, "Aku percaya." Sementara orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka sudah melihat begitu banyaknya perbuatan yang Tuhan kerjakan, pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi mereka tetap tidak percaya. Tetapi orang buta ini saat Yesus berkata, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Dia langsung menjawab, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Ini Tuhan Yesus mau katakan bahwa barang siapa yang tidak melihat, orang buta ini tidak melihat, tetapi hatinya melihat, imannya melihat. Tetapi yang melihat itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi ini melihat tetapi buta karena tidak bisa melihat dengan hati, tidak melihat dengan iman bahwa benar Yesus itulah Mesias, Anak Manusia. Ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Nah, mereka dengar, sadar sebenarnya ya kami di situ. Maksudnya buta karena tidak melihat dengan hati mereka. Nah, mereka merasa sangat yakin bahwa mereka tidak buta. Nah, jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Jadi maksud Tuhan Yesus di sini, kalau kita tahu bahwa kita buta, kita berdosa, kita tidak tahu kebenaran tanpa Yesus yang bukakan, tidak merasa sok suci daripada orang lain, itulah yang mengaku buta. Kita buta, tetapi orang-orang Farisi ini mereka merasa mereka melihat karena mereka merasa mereka tidak berdosa. Nah, dalam penjelasan Tuhan Yesus ini dikatakan, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa." Buta dalam hal mengakui kelemahan. Kami buta di hadapan-Mu Tuhan, tetapi karena kami bertemu terang dunia. Terang dunia yang Yesus sudah katakan sebelumnya di Yohanes 8 ayat 12 bahwa "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Berjalan dalam kegelapan itu dalam kebutaan, tetapi saat kita mengikut Yesus, percaya kepada Dia, disitulah adalah terang hidup. Di situ orang tidak buta. Nah, orang buta tadi, buta matanya, tetapi hatinya diterangi oleh kebenaran Tuhan Yesus, dan dia dapat melihat, bukan hanya mata jasmaninya yang melihat, tetapi mata rohaninya semakin dicelikkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi ini mereka merasa melihat, mereka merasa tidak buta, sehingga Yesus berkata, "Kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Karena yang merasa melihat sombong, ya sombong, merasa lebih dari orang lain, gampang menghakimi. "Kamu ini yang orang berdosa, lahir buta sejak kamu lahir, tetapi kamu mau datang ngajar-ngajar kami." Itu yang sombong, yang tidak mau dibukakan oleh orang lain.
Jadi pengajaran Tuhan Yesus di Yohanes pasal 9 ini untuk mengajarkan kita banyak hal, tidak menghakimi keadaan orang lain kalau dalam masalah, karena begitu gampangnya kadang menghakimi orang, atau tidak mau percaya padahal benar-benar sudah lihat bahwa orangnya sudah berubah, masih tetap melihat sebagai orang buta, masih melihat tetap sebagai pengemis, padahal justru orang buta ini yang malah mengajari mereka yang merasa tidak buta selama ini. Jadi mari kita terus rendah hati, Tuhan terus memperbaharui hidup kita. Kita lihat aku orang buta, Tuhan, mengakui kepada Tuhan, aku orang buta, tidak mengerti kebenaran-Mu kalau tidak ada Roh Kudus yang mengajarkan aku, tidak ada Roh Kudus yang membukakan kebenaran-kebenaran di dalam hidup saya, sehingga saat kita terus mengakui kebenaran Tuhan, kita percaya kepada Yesus. Itu pun sudah dituliskan sebelumnya di Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, inilah yang kecelikan mata rohani akan mengalirkan dari dalam hati aliran air hidup seperti yang dialami oleh orang buta ini. Air hidup yang mengalir saat dia berkata-kata kepada orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Air hidup semua kebenaran firman yang mereka tuduh dia buta. Tetapi yang Yesus memaksud buta rohani. Mereka matanya bisa melihat tapi mereka buta rohani. Dan Tuhan Yesus mau dari pengajaran ini untuk kita sadar bahwa tanpa terang dunia, tanpa Yesus kita buta karena kita adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya kita yang berdosa dicelikkan, kita yang berdosa diterangi, sehingga mata rohani kita yang buta selama ini dicelikkan, dan kita bisa berkata seperti orang buta tadi bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Aku yang buta, Tuhan Yesus sanggup celikkan saat kita menerima Dia, percaya kepada Dia, dan Roh Kudus yang akan terus menuntun kita dari kebutaan-kebutaan yang kita tidak mengerti dan melihat semua dengan jelas kebenaran Tuhan. Demikian pembacaan Yohanes pasal 9 hari ini. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.